tadi sempat dibagi bahwa saya dibilang bahwa orang yang perfeksionis sama Bang Riyad, dan memang lumayan detail saya kalau untuk masalah kerjaan. Jadi kalau untuk hal-hal yang bikin stres gitu, itu bisa bikin saya nggak bisa tidur, ngedrop badan saya. Dan pertama kalinya saya ngalamin dispepsia dan tahu bahwa itu dispepsia, bahwa itu bukan mah ya. Waktu itu saya pikir saya kena angin duduk. Saya sampai bilang ke dokternya kebetulan teman SD SMP saya di sini di Lampung, bro ini gue sakit apa ya, masa gue mau mati sih cuman gara-gara nggak bisa nggak bisa makan. Gue bilang gara-gara perut kembung, masa gue kayak gini sih gitu kan, lemes banget gue, padahal gue biasa nge-gym gitu ya, kenapa ya dia aja nggak bisa jawab gitu, padahal dia spesialis penyakit dalam gitu. Dicek semua, jantung semua normal dan segala macam, semua paru-paru normal, cuman ada sedikit flek karena mungkin di daerah saya ini cuacanya cukup dingin, 21 derajat nih, kalau jam segini lagi hujan nih, ini bisa 20 derajat Celcius. Jadi kalau bawa kendaraan malam-malam, pengaruh ke paru-parunya lumayan banget. Nah itu kondisi di paru-paru waktu itu yang lumayan jadi concern si dokter ini. Tapi lambung saya itu nggak benar-benar dijadiin hal yang penting gitu, sehingga saya sampai masuk rumah sakit itu terhitung dan 6 bulan terakhir itu 4 kali masuk, dan lumayan sering ini 3 bulan terakhir, sebulan sekali masuk rumah sakit. Nah di situ akhirnya saya mulai kesel nih, udahlah, ikut-ikut lihat YouTube-nya Bang Erik, saya mutusin buat ikut basic, pengen tahu apa sih sebenarnya yang jadi root permasalahan saya itu, karena lucu banget tuh bisa sampai keliengan. Bang Cliff dibuka, Bang Cliff, mic-nya dibuka, mic-nya. Tertutup sendiri, sorry. Oke, sampai mana tadi ya? Sampai stasiun Manggarai. Paru-paru. Oh, sampai paru-paru, lewatnya jauh juga ya. Ya sampai paru-paru di situ akhirnya saya disaranin buat berhenti untuk nge-gym, buat yang berat-berat, pokoknya aktivitas berat selalu berhenti. Saya sempat nyalain tukang gym, malah saya sempat salah. Saya sempat marahin orang gymnya karena lu gimana sih lu nge-gym biarin orang ngerokok di dalam tempat gym gitu ya. Karena dokternya sempat bilang ini kan asap rokok juga nih bro gitu. Karena saya sempat udah berhenti ngerokok sekarang. Akhirnya udah sempat berhenti nge-gym, tapi kondisi lama makin parah. Akhirnya saya ikutin videonya Bang Erik. Saya pertama ikutin yang 4P, lalu yang menarik, yang buat saya ini menarik ini karena ini di saat saya masuk rumah sakit terakhir dan saya menyaksikan sebelah saya bapak-bapak, nafasnya berat, lambungnya udah benar-benar parah kayak gitu. Makan aja gak bisa, keluar lagi gitu ya. Dokternya pun udah hands up kayak ini sama bapak-bapak, dan anak-anaknya pun nggak ngerti gitu. Lucu banget. Saya ngelihat orang-orang yang punya penyakit lambung di rumah sakit itu tidak ada yang paham mengenai 4P. Wajar ya, mungkin karena mereka sama seperti saya juga. Mereka nggak tahu bahwa sebenarnya itu bukan cuma masalah lambung. Karena kalau saya tanya mereka, nggak ada yang gejala GERD yang sampai perih, yang sampai harus dimasukin alat dan obatnya sampai 10 macam lebih gitu kan, kayak teman saya gitu yang benar-benar kena GERD gitu. Jadi mereka tuh benar-benar nggak paham bahwa sebenarnya itu adalah faktor stres, faktor karena mereka udah benar-benar pola hidupnya udah nggak inilah, karena kerjaan mereka pun menjadikan mereka pola hidupnya seperti itu, begadang, jadi driver pengangkut sayuran dari malam sampai pagi, seperti itulah kurang lebih kalau cerita dengan mereka ini.
Terus yang kalau yang masih muda-muda nih biasanya nge-game nggak jauh-jauh dari malam sampai pagi, pagi ke malam, malam sampai pagi ya. Akhirnya kena dengan dispepsia dan pernafasan 37 itulah yang membuat saya kemarin kan sempat Zoom meeting, sempat cerita dengan Mas Erik kalau saya punya kedutan atau pembuluh darah saya di leher saya tuh kelihatan banget detaknya gitu kan. Semenjak saya latihan pernapasan 37 tersebut itu sudah hampir nggak kelihatan sama sekali detaknya. Bahkan kalau saya pegang jantung saya tuh udah seperti apa ya? Makanya kenapa yang saya nggak pernah kumat, tadi saya cerita sama Bang Riot, panic attack saya nggak pernah kumat, dan kalau saya tidur saya nyenyak karena jantung saya itu benar-benar stabil. Gitu. Kalau saya pakai smartwatch saya ngelihat itu benar-benar stabil banget, nggak kayak orang grafik gempa gitu kan, yang naik turun curam seperti itu. Ini benar-benar stabil semenjak latihan pernapasan 37 dan saya disiplinin. Ini sayang banget nih nggak di record nih. Kalau di record enak banget nih. Gua nge-record ini gue demen. Makasih bro, makasih. Dan akhirnya buat saya sendiri karena itu penting, akhirnya saya disiplinin. Dan disiplinin pernafasan tersebut dengan cara saya buat alarm di handphone saya. Jam 8 pagi, saya jadi 5 kali 5 menit. 5 kali 5 menit pernafasan 37 itu. Jam 8 pagi, jam 12 siang, itu sebelum sarapan semua. Lalu jam 3 sore, lalu jam 8 malam, lalu terakhir sebelum tidur, jam 11. Nah itu saya buat alarmnya sehingga saya ingat, saya harus latihan nafas. Gitu. Karena saya udah ngerasain banget manfaat dari pernafasan tersebut. Selain tadi stabil jantung saya dan detak di leher saya itu sudah sama sekali tidak kelihatan. Yang lebih hebat lagi adalah saya nggak pernah sadar bahwa napas di gym selama ini itu adalah napas menggunakan mulut selama ini. Jarang menggunakan napas perut. Setelah saya latihan pernafasan menggunakan hidung dan perut atau diafragma, itu jadi luar biasa. Ini percaya nggak percaya ya, energi saya itu jadi nggak habis-habis. Dan benar-benar stabil jantung saya. Biasanya itu kalau karena kan saya main gym itu saya main di hypertrophy, bukan powerlifting ya. Kalau powerlifting itu dia angkat yang berat-berat banget, deadlift dan segala macam, biasanya itu pasti di atas 150 ke atas detak jantungnya. Kadang sampai ada yang pingsan gitu kan. Karena saya hypertrophy, jadi saya tahu detak jantung saya pasti kisaran 115, 130 paling tinggi. Nah ini dengan pernafasan yang saya latih tersebut, nggak sampai seminggu ya kurang lebih, saya beraniin diri buat nge-gym lagi, dan itu stabil loh. Nyampe 100 aja jarang banget. Jantung saya itu detaknya kencang gitu. Cuma di 70, 80, paling tinggi 90 gitu. Kecuali saya main repetisi tinggi banget, baru bisa sampai 100. Tapi saya bisa main dari repetisi 8 sampai 10. 8 sampai 10, 8 sampai 10, baru 5 set ganti saya udah punya jadwal sendiri, ganti latihan kaki mungkin, besokannya latihan dada dan segala macam. Dan itu yang menarik buat saya adalah kesehatan pernafasan saya jadi kuat, jantung saya jadi stabil. Nah ini sesuatu yang saya nggak pernah alamin sebelumnya sebelum saya ikut kelas basic Bang Erik. Dan itu yang saya sempat cerita juga di grup bersama Bang Uye gitu kan. Rahasianya apa ya, itu pernafasan itu tadi. Karena kita mau afirmasi, kan ada afirmasi juga ya. Kalau kita nggak tenang gitu kan, ini menurut saya pribadi ya, logikanya kalau saya dalam kondisi marah itu kan nafas saya kencang, ngos-ngosan gitu kan. Saya nggak mungkin bisa dalam kondisi marah saya afirmasi hal positif, sehingga untuk bisa masukin hal positif saya nggak mungkin suruh orang marah, suruh sabar pikir positif, nggak bisa. Orang langsung berubah
sekejap seperti itu. Akhirnya saya tahu bahwa untuk bisa tenang, untuk bisa afirmasi positif itu berhasil, maka saya harus tenang. Untuk tenang, maka pernafasan saya harus benar dan jantung saya harus stabil. Nah, disitulah akhirnya saya menemukan pola yang menarik yang selama ini saya tahu juga soal law of attraction dan segala macam, bahwa sometimes orang nyuruh kita buat berpikir positif atau berpikir hal yang bahagia dan segala macam, tapi kondisi nafas kita ngos-ngosan, nafas kita salah gitu kan, itu agak-agak konyol sih. Jadi menurut saya pernafasan itu hal paling penting, prioritas yang saya utamakan di saat saya di basic. Baru yang lain ngikutin suplemen, pola makan dan segala macamnya itu udah pasti akan kalau pola makan sih saya udah bisa 3 kali makan sehari dan lebih banyak mealnya. Dulu nggak bisa makan coklat, sekarang bisa makan coklat. Sekarang udah bisa makan yang kacang-kacangan juga, bisa makan sate dan segala macam. Dan itu yang membuat saya akhirnya, wah ini luar biasa banget di basic. Dan itu saya bisa capai nggak nyampe 2 minggu. Karena itu tadi yang saya ulang-ulang adalah pernafasan dan afirmasi positif yang sering dibagiin Mas Uya di WhatsApp. Itu bagus banget. Tinggal saya modif sedikit aja sesuai dengan kalimat yang saya mau gitu kan. Dan terutama yang menarik, saya sempat sharing ke Mas Uya yang sempat dibagiin Mas Erik, bahwa kita sering lupa bahwa di saat tubuh kita mau sehat, kita harus tahu dulu secara sains tubuh kita itu sebenarnya tiap hari, ini banyak orang yang nggak tahu bahwa tubuh kita tiap hari itu meregenerasi selnya. Ada regenerasi sel yang terjadi. Dari rambut, kulit, di dalam tubuh semuanya itu terjadi regenerasi sel. Nah, di saat kita tahu bahwa tubuh kita itu regenerasi selnya itu masih terjadi dan itu sudah pasti tanpa kita sadarin di saat kita tidur terutama, itu yang paling maksimal, maka sebenarnya afirmasi yang positif tadi bisa dispesifik ke regenerasi sel tadi. Saya sempat share video ke grup juga waktu itu, di mana ada seorang saintis yang bilang sebenarnya kalau kita yakin dan believe dan tahu bahwa tubuh kita itu bisa memulihkan dirinya sendiri dan memang benar seperti itu adanya, kita cukup membayangkan dan merasakan hal positif tersebut dan believe bahwa itu udah kejadian hari ini. Gitu loh. Karena memang itu udah pasti kejadian. Yang orang nggak tahu adalah dia nggak yakin bahwa tubuhnya bisa meregenerasi sel dengan sendirinya. Nah, akhirnya yang mempengaruhi pikiran kita akhirnya mempengaruhi tubuh kita kan. Saya ingat banget dulu siapa yang pernah ngobrol di podcast, pikiran mempengaruhi pikiran mempengaruhi tindakan mempengaruhi kebiasaan mempengaruhi dua lagi saya lupa. Pokoknya itu akhirnya yang terakhir mempengaruhi kenyataan. Jadi sebenarnya apa yang kita pikirin itu bisa jadi kenyataan, dan kalau kita tahu bahwa itu secara sains itu memang benar terjadi seperti itu. Dan karena saya orang yang tadi saya sempat bilang kan, saya orang yang bikin konten kan, saya cari inspirasi itu nggak cuma dari konten-konten Indonesia, tapi saya carinya dari luar negeri. Kayak saya mau beli laptop BF30-nya yang di Bang Erik. Tahu nggak Bang Erik? Itu saya nggak langsung percaya loh. Saya cari reviewnya yang langsung dari luar negeri, Bang. Saya langsung cari reviewnya benar-benar yang dari luar negeri. Ini sebagus itu nggak sih? Dan benar memang sebagus itu. Saya lupa itu di situs website mana. Semua yang beli dan konsumsi mengatakan bahwa semua kondisi dispepsia, GSI dan segala macam itu kembali normal setelah minum Lacto BF30 itu. Nah baru waktu itu saya beli. Jadi saya orangnya gitu, saya coba searching dulu, saya coba observasi lagi, sehingga saya believe bahwa ini benar nih, gitu loh. Nggak cuma dari satu pihak aja, tapi ternyata dari orang yang memproduksi produk tersebut di luar negeri, dan orang luar negeri tersebut konsumsi, dan
hasilnya sama, sehingga itu di saat saya konsumsi saya nggak ragu, karena kan penting juga bahwa kalau kita konsumsi kita ragu, ngapain kita beli gitu ya. Percuma. Tadi yang saya bilang, apa yang kita pikirin itu akan mempengaruhi kenyataan. Jadi itu salah satu proses saya untuk bisa sembuh sih Bang. Jadi akhirnya semuanya saling berkaitan, saling berkaitan, pernafasan, suplemen, terutama bergerak juga. Gimana bahwa kalau Tony Robbins itu bilang emotions itu create by motion gitu ya. Jadi emosi kita itu dibentuk dari gerakan yang kita gerakan setiap hari gitu. Kita bergerak, itu yang menentukan kita memiliki emosi apa, sedih, bahagia, dan segala macam. So, buat saya itu semuanya saling berkesinambungan, sehingga apa yang bisa dapat di basic semuanya worth it banget. Dan saya yakin sih teman-teman yang lain tinggal disiplinin dan coba pahamin hal-hal yang basic. Itu kan sebenarnya basic ya, pernafasan dan segala macam gitu. Cuman jangan sampai nyerah aja sih, jangan sampai nyerah, dan believe, yakin bahwa itu memang berhasil. Karena kalau nggak yakin, nggak bakal berhasil. Itu sih kuncinya. Itu Bang, yang bisa saya sharing. Keren, banyak energinya, bagus energinya. Mungkin ada saran dari Bang Cliff nih buat teman-teman yang masih males journaling, terus malas melakukan pola hidup yang ada di jurnal tuh, apa sih sarannya buat teman-teman yang masih belum mengerjakan tuh, atau masih bolong-bolong? Ya kalau yang penting sih ini ya, memang tujuannya dari awal, niatnya memang maunya, kan gini, kalau kita mau goalsnya, kita mau kemana nih, mau ke Jakarta gitu kan, kita harus lewat mana nih, mau nentuin ya gitu, mau cepat mau lambat. Kalau mau lambat jalan kaki gitu, jalan kaki lambat tuh sampai Jakarta. Kalau mau cepat yang naik pesawat gitu. Nah, ini udah dikasih jalan yang cepat gitu. Buat saya sih pribadi ya, ini jalan yang cepat, karena dokter pun nggak ngasih hal ini. Itu jalannya absurd lah yang dikasih, nggak jelas. Bahkan itu dispepsia, saya sempat bilang sama salah satu bukan suster, apa sih kalau cowok namanya apa ya, suster ya, apa sih itu, saya sempat perawat. Mas tahu nggak ya dispepsia fungsional sama dispepsia organik? Apaan tuh Mas? Nggak tahu dia, nggak ngerti dia. Iya, ini nih yang saya alami sekarang ini, itu dispepsia fungsional. Ya kalau dispepsia saya tahu Mas, saya pernah ngerasain itu. Dia nggak tahu gitu loh, perbedaannya apa gitu. Dan itu udah dikasih jalan yang mudah, jalan yang cepat. Tinggal ambil jalan yang cepat. Tapi kalau mau ambil jalan yang lama, mau muter-muter dulu gitu kan, baru sampai Jakarta mungkin beberapa minggu kemudian, atau 1 bulan kemudian gitu, dia kembali semua ke pilihan yang sudah dimiliki gitu. Satu itu. Yang kedua, sepenting itu nggak sih sehatnya gitu. Kalau buat saya sih udah se-urgent itu ya buat saya sehat ya. Karena kalau saya nggak sehat, saya nggak bisa cari duit. Itu makanya buat saya itu penting. Se-urgent itu nggak sih? Jadi kalau dari 1 sampai 10 sehat itu nilainya berapa? Coba tanya deh ke tim member, berapa sih nilainya gitu. Karena nilai yang dikasih ke dirinya itu akan jadi kelihatan dari action ya gitu. Kalau dia bilang nilainya 10 tapi dia nggak pernah sama sekali ngerjain jurnal, bolong-bolong, ya berarti bukan 10. Dia nggak peduli sama kesehatan. Jadi nilai yang dikasih ke dirinya itu cermin seberapa penting sehat buat dia gitu. Karena kalau misalnya orang nyari duit itu penting, terus akan cari cara gimana pun caranya, mau lewat atas, lewat bawah, kiri, gimana caranya lo pasti harus dapat gitu. Harus dapat gitu. Nah ini udah dikasih caranya, tapi saya ngerti sih, paham gini Bang, orang itu kadang suka kurang ini ya, mengapresiasi sesuatu itu sebagai sesuatu yang punya value,
kalau dia itu, kita itu selalu available. Jadi kita tuh selalu ada buat mereka gitu loh. Jadi kayak kita selalu ngasih something. Somehow harus mereka yang cari kita. Buat mereka yang cari kita dibandingin kita yang kasih ke mereka secara gratis. Karena kalau saya lihat pasti persentase orang yang sembuh sama orang yang nggak sembuh pasti lebih sedikit orang yang sembuh. Karena orang yang sembuh dia prioritasnya tadi lebih tinggi untuk sehat. Ya udah jelas tuh. Dan dia ngasih value buat uang, bukan cuma uang ya. Uang sih sebenarnya bisa dicari lagi. Tapi kalau orang yang terlalu punya banyak duit biasanya cuma 400.000, gue bisa bayar lagi besok ikut basic lagi gitu. Jadi value-nya itu dipikir buat dia itu nggak punya value gitu. Kalau buat saya 400.000 itu gede gitu loh, karena buat saya nyari segitu untuk saat ini, meskipun saya bisa dapat lagi gitu kan, cuman kan ada kepentingan lain, makanya ada urgensi itu yang jadi buat saya tuh saya harus sehat. Kalau nggak saya nggak bisa nge-gym, saya nggak bisa boro-boro bang. Ini aja simpelnya gini deh, kalau cowok ya, ini khusus buat cowok deh. Lo masa sih mau sih punya, ada nggak sih cewek yang mau punya pacar penyakitan sih? Kalau gue selalu mikir di kepala gue gitu, gue punya cewek nih, cewek yang gue mau kayak gini nih speknya nih gitu. Masa iya gue pacaran sama dia gue sakit-sakitan anjir? Kan kayak konyol banget gitu. Masa sih iya lo mau bikin diri lo se under value gitu di depan cewek? Berarti lu ya emang orang yang memang selalu ada tipikal orang yang kayak gitu. Gue cuman maunya gue doang, tapi nggak mau memantaskan diri buat jadiin sebagai orang yang pantas gitu buat orang lain gitu. Masa ya gue sakit-sakitan gue mau merit gitu kan? Gue pikiran gue kesana gitu. Masa ya gue nggak bisa olahraga? Masa ya gue sebulan sekali masuk rumah sakit? Masa ya kayak gitu kan? Jadi hal-hal yang membuat kita tuh ngerasa urgent untuk benar-benar gue harus sehat, pokoknya gimana pun caranya gue harus sehat. Nah biasanya itu dia pasti akan aktif banget nanya, dan biasanya pun kalau saya sih ya, saya kontak aja langsung Bang Uyel, bang ini gue kayak gini kondisi gue nih, pokoknya gimana caranya lah, kasih gue solusi nih kan. Biasanya kan kalau chat ketemu tumpuk tuh banyak tuh di grup kan, langsung aja gue telepon nih kan. Ngapain sih chat gitu kan, kalau emang rasa urgent. Jadi sebenarnya nggak ada rasa males sih, semua orang gue yakin sih pengen sehat, cuma tinggal urgensinya aja, seberapa urgent dia pengen sehat. Oke, thank you brother. Izin ya, gua record, gua taruh di YouTube gua sama TikTok. Sama-sama. Oke. Nanti gua minta review juga video testimoninya buat boleh. di YouTube-nya Mas Erik Wibowo ya. Boleh. Siap dong. Thank you brother. Sama. Thank you juga Bang Erik. Keren banget Bang Cliff.